Hai, Assalamualaikum. Kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan apa yang diinginkan diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pagi ini hari Jumat ya teman-teman. Jadi itu tadi aku udah masak buat bekalnya Pak suami. Dan tadi juga udah aku bungkus-bungkusin untuk bekalnya Pak suami. Itu tadi ada ikan sarden. Yang ikannya itu aku pisahin dari sausnya. Jadi ikannya aku goreng tepung. Terus sausnya aku masak tersendiri dan aku campur sama ceplokan telur. Jadi makanya untuk bungkusan lauknya tadi ada 2 ya teman-teman. Nah, oke lanjut. Jadi di sini udah selesai Pak suami berangkat kerja. Ini aku langsung beberes ya. Jadi di sini aku ngeberesin dulu si kasur yang ada depan TV tadi. Jadi untuk malam ini udah tidur di dalam kamar ya teman-teman, jadi nggak ngemper lagi di depan. Sebenarnya sih malam tadi itu dianya minta masih tidur di depan TV gini kan. Cuman aku bilang sama si Ralin karena udah 2 malam kan ngemper di depan TV. Dan aku sama Pak suami itu tidurnya cuman alas pakai selimut ya teman-teman. Jadi kayak ngerasa pegel gitu badan, udah 2 hari gitu kan tidurnya di lantai. Jadi makanya ini tuh minta ke Ralin, bujukin ke dia malam ini tidur di dalam kamar, dan alhamdulillah dianya itu mau gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk si kasur yang tipis tadi yang ada depan TV itu emang dia sendiri yang make buat tidur kan. Jadi karena juga dianya itu nggak enak badan, kasihan juga kalau misalnya kasurnya harus berbagi sama kami karena kan lumayan agak kecil juga ya teman-teman untuk si kasur santainya itu tadi. Nah, oke lanjut. Jadi di sini juga aku berberes-beres di bagian-bagian meja. Nah, itu tadi jangan salfok sama meja yang aku tarik ya, karena memang aku sengaja dorong mepetin ke daerah meja belajarnya Ralin supaya waktu kami tidur ngemper itu agak leluasa gitu teman-teman tidurnya, biar nggak nyangkut-nyangkut gitu kan sama si mejanya itu. Makanya untuk mejanya aku agak dorongin ke depan sedikit. Dan alhamdulillah juga ini tuh Ralin udah sangat-sangat mendingan ya teman-teman, udah ya bisa dibilang udah sehat lah alhamdulillah. Tapi dianya itu masih harus ngabisin obat kayak antibiotik gitu kan, jadi harus tetap dihabisin. Sebenarnya sih waktu berobat di klinik itu dianya itu hampir terkena apa ya, maksudnya itu mau meradang gitu teman-teman, maksudnya untuk si tenggorokannya. Dan untuk tenggorokannya juga tuh hampir timbul amandel kata dokternya. Jadi makanya ini tuh sebenarnya kalau misalnya 3 hari ke depan dari dia berobat kemarin gak ada perubahan dan masih demam, itu mau nggak mau balik lagi ke klinik dan harus tarik darah. Tapi syukur alhamdulillahnya ini tuh habis dari klinik setelah minum obat dan selang sehari 2 hari alhamdulillah udah baikan. Jadi Jumat ini pun dia juga udah wagas banget untuk badannya. Jadi alhamdulillah banget lah gitu ya kan. Oke, lanjut lagi ke video ya teman-teman. Jadi di sini aku tadi sudah selesai berberes-beres, ngelap-ngelap juga di bagian meja dan juga rak TV. Jadi juga berberes juga sempat di bagian apa itu ya, rak helm itu kan agak ada berantakan di atasnya. Itu udah aku beresin juga. Barulah itu tadi aku lanjut untuk nyapu dari depan TV itu sampai menuju ke teras juga. Dan untuk si kasur tadi aku jemur di depan pagar ya teman-teman, pagar teras. Dan sebenarnya tuh ya untuk hari ini itu kayak nggak karuan gitu loh, antara mendung atau enggak. Aku juga bingung ini tuh ya teman-teman, paginya nanti siang itu bakalan panas atau mendung gitu kan. Cuman kayaknya kalau hujan kayaknya sih enggak, karena ini tuh berangin sangat ya teman-teman untuk pagi ini. Dan juga untuk matahari itu kadang timbul kadang hilang gitu kan. Jadi nggak tahu deh ini tuh entah maunya matahari tuh
bakalan keluar lagi atau memang ngumpet aja gitu kan. Jadi nggak ngerti gitu ya untuk di hari ini. Cuman memang cukup sangat-sangat berangin di pagi ini. Nah, oke lanjut. Jadi di sini aku juga ngeberesin dulu di bagian kamar ya teman-teman. Seperti pagi biasa, kalau udah kosong bagian kasur itu langsung aja diberesin gitu kan. Karena memang kerjaan satu ini juga nggak bisa di skip, di setiap paginya harus selalu diberesin. Kalau udah keadaan kamar itu udah hilang orangnya, maksudnya udah kosong gitu ya. Oke, lanjut lagi ke pekerjaan aku selanjutnya di pagi ini ya teman-teman. Jadi udah selesai berberes dan nyapu-nyapu. Nah, tadi itu kan aku ngeliat untuk kipas dindingnya aku ini lumayan dan sangat berdebu gitu kan. Jadi ya udah di sini karena masih ada waktu gitu ya, nggak ngapa-ngapain lagi nih tuh kan. Sebenarnya sih pengen mandi, cuman waktu begitu lewat dan memperhatikan si kipas ini tuh lumayan pupurnya tebal ya kan di bagian area-area si kipas. Jadi ya udah di sini aku bersihin aja untuk si kipasnya. Dan ini juga untuk kipasnya aku lepas-lepasin dulu ya teman-teman. Ini tuh agak kesusahan sih sebenarnya cara aku tuh ngelepas si baling-balingnya ini. Agak apa ya, kayak agak nyangkut gitu kan, tapi alhamdulillah gitu ya dengan cara pelan-pelan akhirnya dia mau juga lepas untuk si baling-baling si kipasnya ini. Terus ini cara aku ngebersihinnya dengan aku itu sapuin dulu dengan kuas gitu ya teman-teman, pakai kuas atau juga pakai sapu kecil yang biru itu. Jadi aku hilangin dulu debu-debunya yang nempel-nempel di sapu-sapu lah pokoknya ya kan, di bagian-bagian pinggir-pinggir dan sela-selanya itu dibersihin dulu. Barulah kalau misalnya udah pada lepas untuk debunya, baru dilap lagi pakai kanebo yang disemprot dengan cairan celing ini. Dan ini tuh kenapa juga ya kan udah pakai kuas tapi kok masih gunain si sapu kecil lagi. Itu karenanya juga untuk kuasnya itu bagian apanya ya itu ya, pokoknya bagian bulu-bulunya itu udah nggak ini lagi ya teman-teman, udah nggak lurus-lurus lagi gitu kan, jadi kayak ngegumpal-gumpal. Jadi makanya kalau bagian sisi-sisi yang pinggir-pinggir agak dalam itu sela-sela maksudnya, nah itu kalau nggunain kuas dianya nggak bisa kejangkau gitu, makanya dibantulah juga dengan si sapu yang kecil tadi. Lah kenapa juga gitu kan nggak langsung aja pakai si sapu kecil tadi, dikarenakan menurut aku kalau pakai sapu kecil itu rasanya kurang enak gitu ya teman-teman kalau pas lagi disapukan ke daerah-daerah dan ke area-area kipas ini. Makanya gonta-ganti aja gitulah ya untuk ngebersihinnya. Nah ini tuh untuk bagian baling-baling sama bagian penutup duanya itu juga aku tadi udah bersihin dari debu, dan sengaja ngebersihinnya itu pas di area pagar tadi ya teman-teman, biar debunya itu langsung terbang keluar gitu aja deh gitu ya, dibawa angin, daripada nanti aku ngebersihinnya di bagian teras ini kan nanti malah agak repot gitu ya, terasnya juga ikutan jadi berdebu. Nah terus ini tuh udah selesai juga dibersihin dari debunya, langsung aja juga dibersihin menggunakan cairan celing pembersih ya teman-teman semuanya. Udah selesai dibersihin, dilap-lap, dan ini kembali bersih lagi untuk si kipasnya. Baru deh mulai lagi dan kembali lagi dipasang ulang seperti awal ya teman-teman, biar bisa digunakan lagi untuk si kipasnya ini. Emang sih ya kalau udah ngebersihin yang berdebu-berdebu begini tuh emang harus banget di luar ruangan rumah ya teman-teman, kayak contohnya ya kayak di teras gini. Tapi kalau misalnya debunya itu lebih parah lagi, kemungkinan bisa di bagian tanah kali ya aku ngebersihinnya, karena biar juga tuh nggak terbang lagi masuk ke dalam rumah debunya, dan juga menghindari supaya teras itu nggak yang terlalu berdebu dan yang nggak terlalu kotor-kotor banget gitu kan. Oh ya, untuk kali ini juga aku tuh nggak cuci ya teman-teman untuk bagian kipasnya kayak baling-baling sama penutupnya itu, karena memang juga debunya masih bisa teratasi dengan dibersihin seperti cara yang aku lakuin ini kan. Jadi ya udah nggak usah lah ya aku cuci. Tapi beda hal lagi kalau misalnya memang debunya itu yang super dan sangat-sangat lebih tebal dari yang ini tadi, nah baru deh aku tuh cuci semuanya.
Tapi karena juga ini tuh masih bisa teratasi dengan cara yang kayak dilap-lap aja, ya udahlah ya digituin aja, udah lumayan bersih juga kembali si kipasnya ini. Nah ini alhamdulillah untuk kipasnya udah selesai ya teman-teman, aku pasang juga dan udah bersih. Jadi kalau kayak gini kan kelihatannya enak dilihat dan juga anginnya itu bakalan lebih segar gitu kan keluarnya kalau udah keadaan kipasnya bersih. Jadi ya udah tinggal aku pasang aja dan terus tadi langsung aku cobain ya. Takutnya waktu begitu aku lepas dan aku pasang lagi malahan nggak mau mutar gitu kan, tapi alhamdulillahnya ini mutar aja sih untuk kipasnya, jadi aman-aman aja lah gitu ya. Nah ini lanjut, tadinya itu aku anggap kerjaan aku itu udah selesai ya teman-teman, tapi berhubung airnya ini tiba-tiba ngalir lagi, karena kan memang habis aku selesai beberes nyapu gitu kan, aku anggap selesai pekerjaanku karena memang airnya nggak ngalir, jadi ya memang otomatis harus ketunda gitu kan untuk pekerjaan si nyuci piring ini. Tapi ternyata habis selesai ngebersihin kipas, nggak taunya airnya ngalir lagi, jadi ya udah langsung aja aku cuciin semua perpiringan yang ada nangkring yang kotor ini di tempat cucian piring biar benar-benar selesai dan tuntas untuk kerjaan aku di pagi ini. Jadi juga kalau nanti aku udah selesai mandi itu tuh tinggal santai dan istirahat aja lagi gitu ya. Dan juga tinggal nunggu di jam berikut dan kerjaan berikutnya lagi. Nah ini seperti biasa ya teman-teman, untuk setiap nyuci piring aku tuh selalu mendahulukan bagian-bagian pergelasan dan juga alat-alat minum, menghindari supaya nggak berbau makanan gitu kan kalau misalnya alat minum dan pergelasannya itu dicuci duluan. Dan kalau udah setelah itu ya random aja lah ya selanjutnya mau nyuciin yang mana lagi, yang penting untuk alat-alat minum itu diamankan duluan lah gitu. Dan juga setiap cara aku itu nyuci piring selalu digosok dulu pakai sabun keseluruhannya, barulah dibilas. Jadi enggak yang satu kali gosok, satu kali bilas, satu kali gosok, satu kali bilas, enggak gitu sih ya teman-teman. Karena menurut aku kalau cara seperti itu lumayan memboros air gitu kan. Jadi caranya yang aku lakuin ini ya lumayan juga lah ya untuk meminimalisir air gitu supaya enggak membengkak banget gitu kan untuk bayar per bulannya. Oke deh teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatanku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga video kali ini juga bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!